Asian Championships, but now it's all smiles for Kluivert and for Amazing win. Home win, home game. How about the atmosphere? What can I say? Look. Let's go. Okay, guys, come on. Let's go. One big round and then we start there. Let's go. Para penggawa Garuda rupanya tak memiliki banyak waktu untuk bereuforia bersama atas kemenangan yang baru saja diraih saat melawan Bahrain. Pasalnya, dilaporkan 1 hari setelah kemenangan timnas Indonesia melawan Bahrain, skuad asuhan Patrick Kluivert langsung dibubarkan. Dalam hal ini, pemain timnas Indonesia diwartakan memiliki agendanya masing-masing setelah kemenangan ini. Sebut saja Eliano Reinders yang juga langsung kembali ke Belanda demi membela klubnya PSV Zwolle. Meski ada yang meninggalkan Indonesia, sejumlah pemain ternyata masih berada di tanah air. Seperti halnya Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner yang memperlihatkan kegiatan mereka untuk syuting dengan para sponsor. Sementara itu, Joy Palupesi, pemain naturalisasi anyar yang telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dengan manis. Pemain berdarah Maluku itu langsung dipercaya menjadi starter dan mampu tampil apik selama pertandingan berlangsung. Menariknya pada laga debutnya ini, Joy Palupesi mengaku dibuat terkejut luar biasa, yakni dengan tradisi yang dimiliki oleh skuad Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki tradisi membentuk lingkaran di tengah lapangan. Lalu kemudian menyanyikan lagu Tanah Airku. Kemudian para pemain, staf dan pelatih melakukan lap of honor dengan berkeliling stadion untuk menyapa para penggemar di tribun penonton. Nyatanya momen lap of honor ini menjadi pengalaman pertama yang tak terlupakan dalam hidupnya. Apalagi dirinya merasa terkejut dengan fanatisme sekaligus antusiasme para supporter Garuda di SUGBK. Tak tanggung-tanggung, Joy Palupesi menyebut stadion GBK bak rumah sakit jiwa, namun dalam artian baik kepada media Belanda. Dengan 70.000 orang di stadion itu seperti rumah sakit jiwa, dalam arti kata yang baik. Demikianlah pengakuan Joy. Ia pun mengaku merasa kaget dengan tradisi di kandang di mana dia dan rekan-rekannya harus mengelilingi stadion selama 45 menit. Namun satu hal yang pasti, duet Joy Palupesi dan Tom Haye nyatanya berhasil menjadi motor permainan timnas Indonesia saat menundukkan Bahrain. Kehadiran keduanya memberikan keseimbangan di lini tengah yang sebelumnya menjadi titik lemah Garuda. Dalam formasi menyerang 3-4-3, Palupesi dan Haye menjadi poros utama. Sisi kanan dikawal Kevin Dix, sementara sektor kiri diisi oleh Kelvin Verdonk. Keempat pemain ini bergerak simultan, baik dalam transisi menyerang maupun bertahan. Bagi Joy Palupesi, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini pun menjadi debut yang begitu luar biasa. Baru saja dinaturalisasi bersama Oli Romani, Dean James, dan Emil Audero, pemain lama SK ini pun langsung padu dengan Tom Haye yang dijuluki The Professor. Joy Palupesi memang pemain bagus, intelijensi tinggi, skill oke, dan cepat beradaptasi. Dia membuat kerja Tom Haye lebih ringan dan bisa fokus sebagai pembagi bola. Demikianlah kata Haryanto, ex-kapten Persik Kediri. Terbukti umpan matang Tom Haye yang melihat Marcelino Ferdinand berlari ke kotak penalti berbuah gol kemenangan yang dicetak oleh Oli Romani pada menit ke-24. Peran Haye sebagai playmaker pun juga semakin terlihat efektif. Meski tampil solid, nyatanya masih ada aspek yang perlu dibenahi, terutama soal stamina, di mana Tom Haye sering mengalami penurunan performa menjelang akhir laga, sesuatu yang harus segera diatasi jika timnas Indonesia ingin bersaing di level tertinggi. Dalam hal ini, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala kini punya pekerjaan rumah penting untuk meningkatkan ketahanan fisik. Jika tidak, opsi rotasi gelandang harus disiapkan, yakni untuk mengimbangi performa Palupesi di lini tengah. Namun satu hal yang pasti, kemenangan atas Bahrain bukan hanya soal 3 poin, tapi juga pembuktian setelah berbagai komentar sinis yang dilontarkan pihak Bahrain sebelum laga.
Yang mana diketahui sehari sebelum pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talaji memang sempat menyinggung banyaknya pemain diaspora di timnas Indonesia. Ia menyatakan keheranan karena dalam setiap laga, ia selalu melihat wajah baru yang berasal dari Belanda atau Inggris bukan dari Indonesia. Ia lalu menyinggung 300 juta jumlah penduduk tanah air. Menanggapi hal ini setelah pertandingan, Justin Hubner pun tanpa basa-basi memberikan respon menohok atas nyinyiran Bahrain. Perasaan yang luar biasa, kami menang menghadapi mereka. Sebelum pertandingan dan di laga terakhir ada banyak omongan soal kami dari tim mereka. Dan yang bisa saya katakan, mereka harusnya diam karena kami tunjukkan siapa Indonesia sebenarnya. Demikianlah kata Justin Hubner. Easy win! They trying to disrespect us! Yeah! Hey, you see what that Yes! Yeah! Come on! Komentar ini pun langsung viral mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang memang kesal dengan sikap Bahrain sebelum laga. Tak hanya tajam dalam berkomentar, Hubner sendiri memang membuktikan kualitasnya di lapangan. Sementara itu terlepas dari intrik panas dengan Bahrain, kemenangan ini pun menjadi sebuah kelegaan bagi semua pihak yang mendukung timnas Indonesia. Bahkan hasil ini membuat Kelvin Verdonk semakin percaya diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya, yakni melawan Cina. Diketahui dalam pertandingan kemarin, Verdonk tampil penuh selama 90 menit melawan Bahrain di SUGBK Senayan, Jakarta. Beroperasi di sektor kiri, Verdonk tampil baik saat bertahan dan juga menyerang. Memang dalam hal ini perjalanan Indonesia belum berakhir, di mana masih ada 2 pertandingan tersisa yang harus dilalui di grup C. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu Jesus dan kawan-kawan bakal melakoni duel terakhir melawan tuan rumah Jepang pada 10 Juni 2025. Perlu diketahui, Cina sempat mengalahkan Indonesia pada pertemuan pertama dengan skor 1-2. Untuk itu patut menjadi perhatian bersama. Kami hanya memikirkan tentang kemenangan. Demikianlah jawab Verdonk singkat saat ditanya tentang komentarnya mengenai laga berikutnya melawan Cina. Sekarang dengan waktu yang ada dapat digunakan dengan baik oleh tim kepelatihan untuk kemudian mengevaluasi dan berkontemplasi menyiapkan taktik terbaik untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.